Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya terkait dengan bahwa dari beberapa kader PDIP dan simpatisan PDIP mereka menggugat putusan PT UN bagaimana seorang Gibran ini ya gagal dilantik atau tidak dilantik menjadi wapres begitu kan. Kira-kira ini terjadi atau bagaimana? Tapi yang jelas ya keputusan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi mereka ada keterkaitan begitu kan. Baik ketika KPU sudah mengumumkan bahwa seorang Prabowo Gibran mereka menang, maka seolah-olah Mahkamah Konstitusi ikut-ikutan di situ. Karena ini bersifat mutlak, saya kira keputusan dari PT UN mereka mengikuti keterikatan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi secara temuan-temuan yang ada terkait dengan kecurangan, bansos dan sebagainya, itu kan masih diselidiki. Tapi mungkinkah ini akan terjadi bahwa seorang Gibran akan tidak dilantik atau bagaimana begitu? Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen ini. PDP berharap putusan PT UN Gibran tidak dilantik menjadi wapres terpilih. Wow. Ini ada yang mengatakan kebanyakan ngantuk warga Konoha, kok nggak ada yang bantu memviralkan. Nah, ini salah satu yang menjadi indikasi bahwa mungkin orang sudah terlena begitu kan ya terkait dengan pencalonan Kaisang, terlena dengan pencalonan Anies Baswedan, terlena dengan pencalonan daerah sehingga hal-hal seperti ini lupa begitu. Padahal hak angket sudah terbuka lebar, terus kemudian putusan PT UN mereka terbuka lebar begitu kan. Artinya secara tidak langsung kalau benar-benar mengusut sebenarnya hak angket itu sudah cukup begitu kan. Kenapa tidak kompak? Dan sekarang ketika kader PDIP dan simpatisan mereka menggugat ke PT UN, ya justru mereka juga diam begitu kan. Udah mundur jadi wali kota Solo nggak dilantik jadi wapres, nambah pengangguran baru ini. Emang bisa ya tetap dilantik tapi wakilnya tidak. Kok bisa? Sinyal hilang. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Bahkan saya menganggap dari hal ini ya seorang Prabowo Gibran tetap dilantik mereka karena seorang Gibran sudah siap-siap mereka berangkat ke Jakarta ya bawa mainan, bawa sudah belusukan sana sini begitu kan. Ini pertanda apa coba? Bayangkan. Hal-hal inilah yang kemudian masyarakat sudah bisa memahami betul begitu kan nuansa-nuansa bagaimana dugaan yang kemudian mereka laporkan ke PT UN. Saya kira putusan PT UN itu ada keterikatan dengan Mahkamah Konstitusi ya sebagai penyelenggara di situ. Tapi ya bukan tidak mungkin mereka bisa diputuskan begitu di detik-detik akhir seorang Gibran dilantik. Wah, ini semakin seru di situ begitu ya. Ini semakin seru begitu. Tetapi mari kita baca ya ini. PDIP berharap putusan PT UN Gibran tidak dilantik menjadi wapres terpilih ya. Tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berharap Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta dalam putusan nanti ya tidak melantik Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Ketua Tim Kuasa Hukum PDIP Perjuangan Gayus Lumbun yang menyatakan yakin PT UN Jakarta berwenang mengadili gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU sehubungan dengan upaya melawan hukum pada kontestasi ya pemilihan Presiden Pilpres 2024. Bagi kami ya Gibran ya seharusnya tidak bisa dilantik karena dianggap bermasalah ya. Kalau kita merujuk pada konstitusi yang ada, bagaimana yang diajukan oleh dari simpatisan katanya begitu kan terkait ya putusan batas usia yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira ada hal yang politis. Kenapa si paman mereka bisa mengabulkan dengan hal seperti itu begitu kan? Pada kenyataannya inilah yang kemudian dianggap bermasalah sampai hari ini. Bahwa ya sampai kapanpun kita lihat saja seolah-olah mereka hanya untuk mereka undang-undang mereka begitu. Ya inilah politik yang ada ya. Bahkan ya Gayus menegaskan gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 133 begitu kan berbeda dengan gugatan peradilan pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Dia mengatakan gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Bahkan ya PDIP menggugat KPU terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu di 2024. Tim kuasa hukum ya partai berlambang banteng ini menyebutkan pencalonan Gibran dianggap cacat sebagai calon wakil presiden. Dianggap cacat sebagai konstitusional begitu kan. Ya secara logika memang iya di situ begitu. Makanya kalau putusan ini benar-benar dikabulkan, jelas seorang Gibran nantinya bisa pertama ya bisa batal ya menjadi presiden karena keputusan PT UN nanti begitu, walaupun secara penyelenggara di Mahkamah Konstitusi kan adu undang-undang pada hakikatnya. Makanya saya kira ini kalau lolos begitu, tapi kalau tidak lolos saya kira agak-agak jauh dalam nuansa ini begitu. Makanya saya berpikir butuh orang-orang kuat untuk melawan mereka begitu kan. Kalau hanya di bawah kelas PT UN ya yang jelas mereka dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi, terus orang-orang Jokowi kan banyak, punya kekuatan luar biasa begitu. Makanya sekarang ini ya mulai diusut begitu kan ya dugaan-dugaan yang terjadi. Tapi saya kira itu sudah terlambat begitu kan. Bahkan mereka bercerita PDIP menggugat KPU terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu di 2024. Ya, dari tim kuasa hukum partai berlambang banteng ini menyebutkan pencalonan Gibran dianggap menyalahi aturan ya, tidak sesuai dengan konstitusional ya. Maka dengan ini menyatakan bahwa akan dituntut ya bahwa kalau bisa Gibran tidak dilantik menjadi wakil presiden. Bahkan ya dari kader PDIP ini, dari simpatisan PDIP ini bercerita mengajukan 4 ya petitum dalam permohonan ke PT UN. Ya, pertama KPU ya tidak menolak pendaftaran Gibran sebagai peserta pemilu 25 Oktober 2023. Artinya secara tidak langsung KPU mengikuti arahan atau sesuai dengan konstitusi MK. Padahal itu harus ada undang-undang sendiri begitu di KPU begitu kan. Yang kedua, mereka tidak mencegah atau menolak hasil pemeriksaan tes kesehatan Gibran pada 26 Oktober 2023. Mereka yang diajukan begitu. Yang ketiga adalah tidak mencegah atau tidak menolak ya menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada 13 November 2023 yang tidak menghalangi atau menolak penetapan Gibran serta ikut andil dan pengundian pemilu di 2024. Nah, jelas di situ begitu. ini yang kemudian dilaporkan begitu kan ya. Makanya KPU sekarang sudah dipecat begitu. Mau melaporkan ke siapa? Nantinya semakin rancu di situ. Nampaknya seorang ketua KPU dipecat ya mungkin dengan adanya seperti ini bisa saja keputusan-keputusan itu sudah mendekati hasil begitu kan ya. Seorang Gibran bisa saja tidak dilantik. Nah, ini yang menjadi spekulasi hari ini. Tapi saya kira yang saya lihat begitu bahwa kekuatan dari seorang Jokowi itu sudah di atas angin hari ini. Tapi kita tunggu saja setelah lengser. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.